Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati fillah, naltaqi marratan ukhra fi hadzal yaumil mubarak. Insyaallah sanastamir darsana fi maddah al-adab wal akhlaq. Tawaqqafna fil liqa as-sabiq inda al-adab as-samin. Fa insyaallah fi hadza al-liqa at-thayyib sanastamir bayan adab al-id minat tasi'ah ila al-akhirah. Nam fa arjukum an taftahu kitabakumul muqarrar wa tastami'u ila hada al-bayan li tastafidu aksar wa li tahsulu ala al-ulum an-nafi'ah. Fa barakallahu fikum wa atamannakum ala sihah wa afiyah wa salamah wa kadzalika wa atamannakum ala hamasah li musyarakati hada ad-dars. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab-adab hari raya. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan dari adab yang pertama sampai adab yang ke-8. Ya, adab yang ke-8 kemarin sudah kita jelaskan, yaitu azhab ila musallal id masyian, ya. Berangkat ke tempat dilaksanakannya salat Id berjalan kaki. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba lanjutkan, ya, menjelaskan adab yang ke-9 nanti sampai yang terakhir, yaitu adab yang ke-13. Baik. Al-adab at-tasi, adab yang ke-9 adalah istihbabu khurujin nisa li salatil Id bila tazayyunin au tabarrujin au tatayyubin. Adab yang ke-9 adalah disunnahkannya para wanita keluar menuju dilaksanakannya salat Id, ya. Jadi para wanita, para akhwat disuruh untuk keluar, ya, menuju tempat salat Id bila tazayyunin, tanpa menghiasi diri, au tabarrujin, tanpa menampakkan kecantikannya kepada yang bukan mahramnya, au tatayyubin, tanpa wangi-wangian. Jadi ini sunnahnya untuk para akhwat. Al-ashir, al-adab al-ashir, adab yang ke-10, at-tabakir ayyama al-idaini, sesegera mungkin berangkat ke tempat dilaksanakannya salat Id ayyama al-idaini, ya, pada dua hari raya, baik ia hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, disunnahkan untuk datang lebih awal. Baik, yang ke-11 at-tahni'atu bil Id, doa ucapan selamat, ya, selamat hari raya. Jadi ada doanya. Jadi ketika kita jumpa dengan saudara kita, dengan orang lain, maka ada doa yang disuruh untuk kita ucapkan, disuruh untuk kita bacakan, ya. Jadi ada doa yang kita ucapkan ketika kita berjumpa dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, khususnya di hari raya. Yang ke-12 al-uduhiyah, yaitu kurban. Kemudian yang ke-13 la ya'khudh al-muduhi min sya'rihi wala min adfarihi syai'an min dukhuli hilali dzil hijjah hatta yudahi. Tidak memotong orang yang ingin berkurban rambutnya, dan tidak pula memotong kukunya sejak masuknya awal Zulhijjah sampai dia nanti berkurban. Tapi ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara
global ya atau secara umum ini dia adab-adab pada hari raya Id. Nah, berikutnya akan kita sebutkan landasan ataupun dalil-dalil yang menunjukkan disunahkannya hal-hal yang sudah kita sebutkan di sini. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini akan kita bacakan dan kita jelaskan adab yang ke-9 beserta dengan dalilnya. Istihbab khurujin nisa, disunahkan keluar para wanita atau para akhwat li salatil Id untuk melaksanakan salat Id bila tazayyunin, tanpa menghiasi diri, atau tabarrujin, tanpa menampakkan kecantikannya kepada yang bukan mahramnya, atau tatuyubin, tanpa memakai wangi-wangian. Tapi sahihaini, di dalam kitab sahihaini, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha beliau menuturkan, umirna an nukhrija al-huyyadha, kami disuruh untuk mengeluarkan atau mengajak keluar para perempuan-perempuan yang haid, yang lagi halangan. Jadi Ummi Atiyah menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk mengajak para wanita-wanita atau akhwat-akhwat yang sedang halangan yaumul idaini, pada hari raya, pada 2 hari raya. Wazawati al-hudur. Nah, selain orang atau wanita-wanita yang haid, siapa lagi yang disuruh untuk keluar? Zawatil hudur, yaitu anak-anak gadis. Zawatil hudur, yaitu gadis-gadis pingitan. Fayashhadna jama'atal muslimin, lalu mereka menyaksikan jamaah kaum muslimin wa da'watahum, dan doa-doa mereka. Wa ya'tazilul huyyadu an musallahunna, dan ya'tazil, mengasingkan diri, al-huyyadu, orang-orang yang haid tadi atau wanita-wanita yang haid tadi, an musallahunna, dari tempat salat mereka. Jadi orang-orang yang berhalangan tadi dibuat tempat khusus ya. Qalat imra'atun, bertanyalah seorang perempuan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihdana laisa laha jilbabun, ada di antara kami yang mana dia tidak memiliki jilbab, tidak memiliki pakaian panjang. Qala litulbisha sahibatuha min jilbabiha, hendaklah memakaikan temannya dari jilbab panjangnya, dari pakaian panjangnya. Jadi walaupun akhwat-akhwat tersebut tidak memiliki pakaian ya, mereka boleh untuk meminjam kepada temannya, dan yang punya pakaian tersebut disunahkan juga untuk meminjamkan pakaian dia ya. Jadi disunahkan dia untuk memberikan kepada temannya atau saudarinya yang mungkin tidak memiliki pakaian ketika hari raya, agar mereka sama-sama bisa berangkat ke tempat dilaksanakannya sholat Id. Jadi dari hadis ini kita pahami bahwa perempuan ya, walaupun halangan ya, disuruh untuk menghadiri sholat Id. Nanti tempat mereka dibuat khusus. Kalau misalnya tempatnya adalah masjid, maka nanti mereka bisa di luar masjid. Tapi kalau misalnya di lapangan ya, berarti tidak ada halangan mereka untuk ikut ya. Karena di lapangan tidak ada halangan mereka untuk ikut serta dengan orang-orang yang sholat. Mungkin nanti tinggal dikondisikan aja di mana tempat mereka. Iya, kita lanjut adab yang ke-10, at-tabakir ayyama al-idaini, berangkat sesegera mungkin pada 2 hari raya. Qala ta'ala ana idil fitri, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hari raya Idul Fitri, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan daripada petunjuk dan Al-Furqan, pembeda, maksudnya pembeda di antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu, siapa saja yang menyaksikan dari kalian bulan Ramadan tersebut, falyasumhu, maka hendaklah dia puasa. Wa man kana maridan, siapa saja yang sakit, au ala safarin, atau dalam musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka hitungannya adalah di hari yang lain, maksudnya diganti dengan hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah menghendaki dengan kalian al-yusra, kemudahan, dan Allah tidak menghendaki dengan kalian al-usra, kesulitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kita kebaikan, kemudahan, bukan menginginkan kesulitan. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan jumlahnya. Maksudnya ketika ada yang tertinggal dari puasa Ramadan kita ganti di hari yang lain, misalnya kita sakit atau musafir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah kalian bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, ala ma hadakum, atas apa yang telah Allah berikan petunjuk kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan semoga kalian orang-orang yang bersyukur. Baik. Dan ayat ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Wa qala ta'ala an Idil Adha, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Id al-Adha, wadhkurluha fi ayyamin ma'dudat, ingatlah Allah di dalam hari-hari yang telah ditentukan. Rawa Ibnu Abi Syaibah bisanadin sahihin, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang sahih, An-Zuhri, dari Az-Zuhri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiya as-salata fa idza qada as-salata qata'at takbira. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu keluar pada hari raya Idul Fitri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir hatta ya'tiyal musalla, sampai dia mendatangi tempat dilaksanakannya salat Id. Wa hatta yaqdiyas salata, sampai selesai melaksanakan salat. Fa idza qadas salata, apabila beliau telah selesai salat, maksudnya salat Id, qata'at takbir, beliau memutuskan takbir. Beliau tidak bertakbir lagi. Jadi batasan takbir kalau di Idul Fitri itu, ya, ketika telah selesai sholat, ya, berarti tidak lagi disunahkan untuk takbir, ya, atau takbiran. Berbeda dengan hari raya Idul Adha, itu waktunya lebih panjang, ya. Warwa ad-Daraqutni wa sahhahahu al-Albani. Ad-Daraqutni meriwayatkan dan Imam Al-Albani mensahihkannya, an Muhammad bin Ajlan, dari Muhammad bin Ajlan, an Nafi'in, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yagdu yaumal 'idi wa yukabbiru wa yarfa'u sautahu hatta yablughal imam. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqdu, sesungguhnya beliau berangkat yaumal idi, pada hari raya Id, wa yukabbiru, beliau bertakbir, wa yarfa'u sautahu, meninggikan suaranya, ya, ketika dia bertakbir dia kuatkan suaranya, hatta yablughal imamu, hatta wasala al imamu, sampai imam, ya, sehingga imam sampai. Ya, maksudnya imam sampai di tempat dilaksanakannya sholat Id tersebut. Ya, adab yang ke-11 adalah at-tahni'ah bil Id, ucapan selamat
hari raya. Qala Al-Hafiz bil Fath. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari, warwaina fil Mahamiliyat, kami meriwayatkan di dalam kitab Al-Mahamiliyat bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan, an Jubair bin Nufair qol, dari Jubair bin Nufair, beliau menuturkan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yaumal 'id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Dulu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka bertemu pada hari raya, yaqulu ba'duhum li ba'dan, mengucapkanlah sebagian mereka kepada sebagian yang lain, taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima dari kami dan dari kamu. Maksudnya semoga Allah menerima amalan kami dan menerima amalan kalian. Ya, adab yang ke-12 al-uduhiyah, menyembelih hewan kurban. Fafis sahihaini, disebutkan dalam kitab sahihaini, an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau menuturkan, ruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabasyaini amlahaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 kambing, 2 kibas. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 kibas amlahaini, yang berwarna putih hitaman. Amlahain ini warnanya putih, ya, bercampur dengan hitam, tapi putihnya lebih banyak. Fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Lalu saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya di perut hewan tersebut, ya, di perut atau di bagian lambung dari 2 kibas tersebut. Wa yusammi, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah, ya, wa yusammi, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah, wa yukabbir, dan beliau bertakbir. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah wallahu akbar, ya, ketika menyembelih tersebut. Fa dzabahahuma biyadihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kedua kibas tersebut dengan tangannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurbannya, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung turun tangan menyembelih hewan kurbannya. Baik, adab yang ke-13, la ya'khudhu al-mudahi min sya'rihi, tidak memendekkan orang yang berkurban dari rambutnya, wala min azfarihi syai'an, dan tidak pula dari kukunya sedikit pun, min dukhuli hilali dzulhijjah hatta yudahi, sejak masuknya awal bulan Zulhijjah sampai dia berkurban. Rawa Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Imam Muslim meriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila kalian telah melihat bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhiya, dan salah seorang di antara kalian bermaksud untuk berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka hendaklah dia menahan rambutnya dan kuku-kukunya. Maksudnya dia tidak memotong rambut, tidak memotong kuku. Wa fi riwayatin, bukan dalam riwayat yang lain, fala ya'khudhanna sya'ran wa la yaqlimanna dhukran, janganlah sekali-kali kalian memotong rambut dan jangan pula memendekkan kuku. Jangan pula memotong kuku. Wa fi riwayatin lin Nasa'i bi sanadin sahihin, disebutkan dalam satu riwayat Imam Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i bi sanadin sahihin, dengan sanad yang sahih, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, man arada an yudhiya, siapa saja yang ingin berkurban,
fala yaqlib min adfarihi, maka janganlah dia memotong kukunya, wala yahlik syai'an min sya'rihi, dan jangan pula memotong atau memangkas sedikit pun dari rambutnya, fi asyril uwal min Zulhijjah, pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Jadi dua hadis ini sebenarnya isinya sama, cuman redaksi hadisnya yang berbeda, dan sama-sama menjelaskan bahwa disunahkan untuk jangan memotong kuku, jangan memotong rambut ketika sudah masuk awal bulan Zulhijjah bagi orang yang ingin berkurban di bulan tersebut. Kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai menjelaskan adab-adab Id. Ya, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita dan nantinya bisa kita amalkan. Ya, karena yang paling penting dari sebuah ilmu itu adalah pengamalan. Di samping kita berharap mendapatkan pahala ketika mempelajarinya, dan terlebih dari itu juga kita berharap untuk mendapatkan pahala karena bisa mengamalkannya, bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhiran, syukran lakum jami'an ala husni istima'ikum wa musyarakatikumul jayidah, fajazakumullahu khairan. Nakhtatim liqa'ana hadha bidu'ai kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.